suaranya bagus banget, suaranya ngejar, semangat. Nah, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Bu Novi akan tunjuk satu anak yang akan memimpin doa. Siapa tadi yang datangnya paling awal? Yang pertama siapa tadi yang datang? Aulia. Oke, berarti Mbak Aulia akan pimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan Mbak Aulia. Semangat nasionalisme kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita semuanya berdiri yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih, anak-anak bisa duduk kembali. Ibu Novi mau cek kehadiran anak-anak. Coba tengok kanan kiri. Ada tidak teman kalian yang tidak masuk? Tidak. Tidak, artinya anak-anak hari ini masuk semua. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nikmat sehat itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena nikmat sehat kita bisa bersekolah, kita bisa belajar. Jadi nikmat terbesar yang harus kita syukuri itu adalah nikmat sehat. Nah, Bu Novi tanya, minggu kemarin kita IPA sudah belajar tentang apa ya? Perubahan wujud benda. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang gaya dan gerak. Kalian pasti bertanya-tanya, apa ya gaya dan gerak itu? Sebelum Ibu Novi menjawab pertanyaan kalian, Ibu Novi mau tanya deh, apakah kalian pernah memindahkan barang? Nah, barang apa yang kalian pindahkan? Meja. Lalu apa lagi? Pensil, buku. Iya, itu adalah contoh barang-barang yang pernah kalian pindahkan. Nah, bagaimana cara kalian memindahkan barang itu? Diangkat. Ada yang lain? Ditarik. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk memindahkan barang. Tapi itu untuk barang yang kecil ya. Bagaimana nanti kalau misalnya kita mau memindahkan barangnya yang besar, seperti lemari misalnya, apakah bisa kita angkat? Tidak. Nanti akan kita bahas lagi di pembelajaran hari ini. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan nanti ketika kita sudah belajar tentang gaya dan gerak, maka anak-anak bisa memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena gaya itu tidak hanya satu, tapi ada macam-macamnya. Yang ketiga, memberikan contoh pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau kalian tidak ada pertanyaan, Ibu Novi yang mau tanya, boleh? Boleh. Nah, di sini ada gambar dua orang anak, yaitu Aga dan Dara. Mereka mau memindahkan sebuah kontainer besar. Bayangin ya, ada sebuah kontainer besar yang akan Aga dan Dara pindahkan. Bagaimana ya cara mereka memindahkan barang itu kira-kira? Didorong. Oke, Ibu Novi tulis ya. Yang pertama, kelompok 3 menyebutkan didorong.
Oke, yang kedua. Oke, Ibu tulis. Oke, ada cara lain? Ada cara yang lain? Ayo, selain bayangin ini barangnya besar, kontainernya besar. Apakah bisa diangkat? Enggak. Coba kita perhatikan di sini. Di sini dikasih apa sih nak bawahnya? Roda. Dikasih roda. Roda. Kenapa dikasih roda? Iya, lebih mudah untuk didorong. Iya, pintar. Kelompok 3, Mbak siapa namanya? Mbak Kanza. Kata Mbak Kanza dikasih alas. Supaya apa? Supaya licin lebih mudah untuk didorong. Nah, itu tadi adalah permasalahan yang akan kita pecahkan. Kita akan membantu si Aga dan si Dara. Bagaimana caranya? Nah, untuk cara yang kalian jawab tadi, ada cara didorong, ada cara diangkat, ditarik. Silahkan nanti kalian jawab di LKPD. Ibu Novi ada LKPD kelompok. Nanti kalian tuangkan gagasan kalian, ide-ide kalian bagaimana cara memindahkan barang agar Dara dan Aga bisa memindahkannya dengan lebih mudah. Nah, Ibu bagikan LKPD ya. Satu kelompok satu, silakan kalian tuliskan di LKPD itu ada nama kelompok. Namun sebelum kalian mengerjakan LKPD dan memperhatikan Ibu Novi menjelaskan, kita mau ketawa-ketawa dulu deh, ya. Biar kalian nggak tegang. Kita ice breaking dulu. Buka dulu, kami pindah nengok, digulung dulu, sambil tertawa, dulu, jadilah apakah sudah lebih semangat? Tapi akan menjelaskan materi sedikit. Gaya itu yang pertama ada hubungan gaya dengan gerak. Apa sih hubungan gaya dengan gerak itu? Ada gaya dorongan, ada gaya tarik. Selain itu ada jenis-jenis gaya. Apa saja? Gaya otot, gaya geser, gaya magnet, gaya mesin, gaya gravitasi, dan gaya gas. Oke. Kalian pernah membuka pintu? Atau kalian pernah menutup pintu? Apa sih yang terjadi kalau kita mendorong pintu? Pintunya akan ketika kita dorong dia akan menutup. Selanjutnya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberi kepada suatu benda. Gaya itu bisa berupa tarikan, bisa berupa dorongan. Itu adalah gaya. Kelompok siapa yang bisa menjawab? Apa itu gaya? Oke, kelompok 2 silakan Naswa. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Benar atau salah kelompok 4? Benar. Benar. Ada yang bisa memberikan contoh gaya dorong atau gaya tarik misalnya. Oke, kelompok 4. Silakan, contoh gaya tarik atau dorong. Dorong. Apa contohnya? Dorong kontainer. Iya, mendorong kontainer. Ada yang bisa memberikan contoh tarikan? Kelompok 3. Apa contohnya? Menarik tali. Misalnya orang menimba. Pernah lihat orang menimba air? Nah, itu adalah salah satu contoh gaya tarik atau 5 sebutin macam-macam gaya tadi apa ya? Gaya otot. Gaya otot. Gaya geser. Gaya magnet. Gaya gravitasi. Terus Gaya gaya mesin. pegas. Contoh dari gaya pegas itu apa ya? Tempat tidur. Terus apa lagi? Trampolin. Trampolin. Ada lagi yang mau bermain? Ketapel. Ketapel, hebat. Kenapa buah yang jatuh dari pohon
jatuhnya ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Oke, good job. Apa sih contoh gaya otot itu? Menendang bola, menggiring bola, menarik, iya, mengangkat ember. Oke, hebat. Untuk lebih jelas, silakan kalian simak. Budi ingin berkunjung ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda. Ada di jalan nih. Benda jatuh ke bawah. Kenapa bendanya jatuh ke bawah? Nah, kalau kalian sudah paham, kalian silakan kerjakan LKPD kelompok, bisa diskusikan dengan kelompok. Ya, berapa ya yang mau membantu Ibu Novi? Kelompok, oke, kelompok 2 silakan kelompok 2 maju satu orang. Ini tadi Mbak Aulia sama Mbak Naswa. Coba Mbak praktekin kalau diangkat. Diangkat ke sebelah sana misalnya Mbak. Ini ngangkatnya berdua. Coba kalau ngangkatnya sendiri. Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Berat. Ada tidak cara yang lebih mudah lagi? Dengan apa Mbak? Dikasih alat. Dikasih alat apa? Roda. Kenapa sih kok harus dikasih alat roda? Iya, supaya lebih licin, supaya lebih enteng, supaya lebih ringan. Pengaruhnya itu gaya apa sih Mbak yang mempengaruhi alasnya itu? Gesek. Gaya? Gaya gesek. Maka ada cara didorong. Ternyata kalau bendanya kecil bisa Bu Novi. Tapi bagaimana kalau bendanya lemari? Diangkat bisa tidak? Bisanya dikasih roda. Nah, sekarang tugas kalian bantu Ibu Novi untuk menuliskan cara-cara tersebut di LKPD. Udah selesai? Udah, oke. Semuanya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama kelompok Naswa, Kia, Alia, Andira, dan Alisa. Alasannya agar benda dapat bergerak, ditarik menggunakan roda, agar benda lebih mudah berpindah tempat, dan yang terakhir diangkat bersama-sama agar benda dapat diangkat lebih mudah. Kesimpulannya, cara memindahkan kontainer dengan didorong, ditarik menggunakan roda, dan diangkat bersama-sama. Cara yang lebih mudah adalah ditarik menggunakan roda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan cara memindahkan kontainer. Nama kelompok 1 Sahla, 2 Aulia, 3 Aliza, 4 Syamila, 5 Zainahara. Cara memindahkan kontainer, 1 didorong, alasannya agar lebih mudah dan benda bergerak. Kesimpulannya, jadi cara memindahkan kontainer ada 3 cara, yaitu diangkat, didorong, dan ditarik. Ternyata yang lebih mudah diberi roda atau alas agar memperkecil gaya gesek. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalian untuk kelompok 3 mandiri, silakan kalian kerjakan secara mandiri. Jangan lupa untuk ditulis nama, ya.
gaya dalam kehidupan. Itu adalah lagu oleh-oleh kalian buat nyanyi di rumah. Nah, kalian hari ini sudah selesai pembelajarannya. Jadi kita belajar tentang apa hari ini? Berapa macam gaya? 5. Ada 5. Yang pertama gaya Masya Allah, ternyata anak-anak Bu Novi hebat semua. Bisa menyebutkan macam-macam gaya, bisa melakukan percobaan sederhana tadi ya, bisa menjawab soal LKPD, lalu berani untuk mempresentasikan. Nah, untuk besok kita akan masih belajar tentang gaya, tapi kita akan melakukan percobaan sederhana lagi besok. Nah, untuk besok adalah pengaruh gaya terhadap benda. Bisa dipahami? Setelah menyimak pembelajaran hari ini, apakah kalian senang? Kalian mau belajar lagi? Nah, Ibu Novi punya soal evaluasi. Soal evaluasi ini adalah soal untuk mengetes kemampuan kalian. Apakah kalian menyimak pembelajaran Ibu Novi juga? Pembelajaran kita sudah selesai. Pesan Ibu Novi hanya satu. Coba semuanya terdiam. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar dengan sangat baik. Anak-anak Ibu Novi semuanya antusias. Ibu ucapkan terima kasih dan semuanya anak hebat. Ya, jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan badan karena sekarang lagi musim kemarau. Banyak debu yang pasti kita juga berkeringat. Jangan sampai membuat kesehatan tubuh kita menjadi lemah. Oke. Besok kita masih ketemu lagi di kelas tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan akan Ibu tutup. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita tutup sama-sama ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.